Hamas telah merilis video kematian seorang tawanan Israel yang diduga meninggal dunia karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Video tersebut berdurasi kurang dari 1 menit dan sudah tersebar di berbagai media sosial. Mengutip The Guardian pada Minggu 24 Maret 2024, dalam video tersebut dikatakan Sandra itu selamat dari serangan pasukan pertahanan Israel. Sayangnya, ia justru meninggal karena kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Hamas juga mengatakan rakyat saat ini menderita akibat pengepungan Israel, di mana menyebabkan timbulnya kelaparan serius hingga krisis obat-obatan. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas, mengumumkan kematian sandera Israel Yegev Bukhataf, 34 tahun, akibat kekurangan obat-obatan dan makanan di jalur Gaza. Sebelumnya, Abu Ubaidah mengungkapkan jumlah sandera Israel yang terbunuh akibat operasi militer tentara Israel di jalur Gaza melebihi 70 sandera, dengan terbunuhnya sejumlah sandera akibat pengeboman Israel. Dan untuk memperjelas posisi Al-Qassam, Abu Ubaidah menekankan komitmen Hamas adalah untuk menukar sandera Israel dengan seluruh tahanan Palestina dari penjara Israel. Namun menurutnya hal itu hanya bisa terjadi jika tentara Israel tidak melakukan pengeboman yang membunuh para sandera di jalur Gaza. Menurut Gubernur Wilayah Sinai, Mohammed Shuha, sebanyak 7.000 truk sedang menunggu di Mesir untuk mengirimkan bantuan ke Gaza. Namun prosedur pemeriksaan yang diminta oleh Israel telah menghambat aliran bantuan. Sementara itu Israel membantah tudingan tersebut dan juru bicaranya mengatakan tidak ada batasan masuknya makanan, air, obat-obatan, atau peralatan perlindungan ke Gaza. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjelaskan alasannya berupa sikap tentang pembangunan IKN Nusantara. Diketahui Demokrat kerap mengkritik pemerintah saat masih menjadi oposisi. Namun setelah AHY masuk kabinet Jokowi, sikapnya mulai berubah dan mendukung pembangunan IKN. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu 23 Maret 2024, AHY mengatakan bahwa Demokrat menyampaikan kritik dengan tujuan baik. Kala itu ia menilai Indonesia perlu fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ketika ekonomi masyarakat sudah bangkit, barulah pemerintah bisa menggencarkan pembangunan IKN. AHY beranggapan tidak ada yang salah dengan sikap Demokrat saat ini. Ia mengklaim pihaknya sudah menjalankan tugas dengan baik selama berperan sebagai oposisi. Namun ketika diberi peran dalam pemerintahan, Demokrat juga harus membuktikan bisa bekerja dengan baik. Diketahui AHY kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ia pernah diajak Jokowi dalam kunjungan ke IKN Nusantara pasca dilantik. Dengan posisinya saat ini sebagai Menteri ATR, peran AHY juga penting untuk memastikan pembangunan berjalan optimal. Otoritas Rusia telah menangkap 4 tersangka diduga pelaku penembakan massal di tempat konser Crocus City dekat Moskow pada Jumat 22 Maret 2024 malam. Insiden itu menewaskan total 137 orang dan melukai ratusan lainnya. Keempat tersangka itu dijadwalkan menghadiri persidangan pada Minggu 24 Maret dengan tuduhan serangan terorisme. Menurut kantor berita Rusia TASS, para tersangka resmi teridentifikasi sebagai warga negara Tajikistan dan akan ditahan selama 2 bulan untuk menjalani persidangan. Keempat tersangka diidentifikasi sebagai Saidakrami Murodali Raja Balizoda, Dalerzon Barotovik Miryozef, Syamsiddin Fariduni, dan Muhammad Sobir Faizov. Pengadilan merilis video yang menunjukkan petugas polisi membawa salah satu tersangka ke ruang sidang dengan tangan diborgol. Dikutip The Guardian, beberapa foto juga memperlihatkan pria yang sama duduk di dalam sangkar kaca untuk terdakwa. Salah satu tersangka digiring dengan mata tertutup ke ruang sidang. Sementara itu, tersangka lainnya dibawa masuk ke ruang sidang menggunakan kursi roda. ISIS, terutama cabangnya di Afghanistan yang dikenal sebagai ISIS Khorasan atau ISIS-K, mengklaim
bertanggung jawab atas serangan teroris paling mematikan di Rusia sejak pengepungan Beslan pada 2004 ini. ISIS-K merupakan afiliasi ISIS di Suriah dan Irak. Nama kelompok ini berasal dari istilah untuk wilayah yang mencakup bagian dari Iran, Turkmenistan, dan Afghanistan, yakni Khorasan. Kelompok teroris itu bahkan merilis sebuah video berisi momen penembakan di gedung konser tersebut melalui media propagandanya Amaq. Video ini diketahui sengaja direkam salah satu pelaku penyerangan. Mereka ingin menunjukkan bahwa keempat pelaku yang kini sudah ditangkap pihak keamanan Rusia memang memiliki hubungan dengan ISIS. Video itu berdurasi sekitar 90 detik. Beberapa cuplikannya memperlihatkan 4 penyerang dengan wajah buram dan suara terdistorsi di tempat yang tampaknya merupakan kompleks Balai Kota Krokus. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani meninjau korban gempa di Pulau Bawean, Gresik. Ia mendatangi warga yang terpaksa tinggal di tenda karena rumahnya rusak imbas gempa. Pria yang akrab disapa Gus Yani ini tiba di Pulau Bawean pada Sabtu 23 Maret 2024 sore. Ia menggunakan kapal cepat bersama rombongan untuk meninjau korban gempa di Pulau Bawean. Warga di Pulau Bawean diketahui sudah 2 hari tidur di tenda. Hal tersebut mereka lakukan karena khawatir adanya gempa susulan. Di Pulau Bawean pada Sabtu lalu masih terasa gempa, namun tidak seberapa kuat seperti di hari Jumat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan kepala desa, puskesmas, dan rumah sakit untuk memberikan trauma healing kepada warga Pulau Bawean. Posko bantuan sementara juga didirikan di kantor Kecamatan Sangkapura. Gus Yani mengungkapkan telah menggelar rapat koordinasi dengan pihak BMKG untuk mitigasi bencana dan trauma healing. Sementara itu Camat Bawean Umar Junid mengatakan tim bantuan BPBD Gresik sudah tiba pada Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Disusul Bupati Gresik bersama rombongan yang juga membawa bantuan lebih banyak lagi. Tim pertama BPBD Gresik sampai di Bawean membawa tenda pengungsi 1 set, ditambah terpal 100 lembar, makanan siap saji 100 dus, dan 2 mobil untuk mobilisasi serta 4 personel. Sukardi, Kepala BPBD Gresik mengungkapkan tim kedua yang berangkat bersama Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah membawa bantuan logistik berupa selimut 500 pieces, paket sandang 180 pieces, matras 50 pieces, perlengkapan bayi 20 pieces, dan paket rekreasional atau mainan anak-anak sebanyak 20 pieces. Kementerian Sosial atau Kemensos melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Gresik juga mengirimkan bantuan berupa 25 kg beras sebanyak 8 karung dan makanan siap saji. Rencananya pada Senin 25 Maret, Kemensos akan mengirimkan bantuan lebih banyak. Di antaranya velvet 25 paket, tenda gulung 500 lembar, tenda serbaguna 5 set, tenda keluarga 50 paket, makanan anak 100 paket, dan banyak lainnya. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB turut mengirimkan bantuan meliputi matras 300 lembar, selimut 300 lembar, tenda pengungsi 3 set, tenda keluarga 50 set, sembako 300 paket, dan banyak juga lainnya. Sepasang perempuan dan laki-laki bukan suami istri diduga berselingkuh di kamar salah satu rumah di Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu 23 Maret 2024 malam. Aksi pasangan itu dipergoki lalu digerebek warga Desa Mayangkawis. Berikutnya warga setempat mengarak pasangan itu ke balai desa setempat. Momen pengarakan pasangan ini direkam warga setempat dan viral di media sosial. Pada Minggu 24 Maret, Kapolsek Balen itu Sri Windiarto membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Ia mengungkapkan perempuan dalam video viral itu berinisial WT, 36 tahun, warga Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Bojonegoro. WT diketahui sudah bersuami, inisial nama suaminya yakni IR, 37 tahun. Sementara lelaki yang diduga berselingkuh dengan WT berinisial LW 32 tahun.
Ibtu Windy membenarkan WT dan LW yang bukan pasangan suami istri itu diduga melakukan perbuatan tak patut. Berdasarkan keterangan para saksi, dugaan perselingkuhan WT dan LW bermula pada Sabtu sekitar pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga melihat WT keluar rumah bersama lelaki yang tidak dikenal, yakni LW, menggunakan motor. Mengetahui hal tersebut, beberapa warga memberitahu IR selaku suami WT. Kemudian sekitar pukul 23.30 malam, sejumlah warga mengetahui WT pulang ke rumahnya bersama LW. Warga juga melihat WT dan LW langsung masuk ke rumah. Motor milik LW juga turut dimasukkan. Mengetahui keganjilan untuk kedua kalinya itu, warga kembali melapor ke IR. IR yang malam itu berada di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari lokasi, langsung menuju ke tongkrongan warga. IR dan para warga tidak langsung menggerebek keduanya, namun menunggu sekitar 1 jam di sekitar rumah WT. Setelah sekitar 1 jam, IR sudah habis kesabaran. Ia berteriak-teriak meminta WT membuka pintu rumah. Namun tidak ada jawaban dari WT. Setelah suami mendobrak pintu rumah, IR dan para warga melihat WT di ruang tamu dalam keadaan memakai baju. Selanjutnya, IR menuju kamar tidurnya dengan WT. Di kamar ini IR melihat LW dalam keadaan memakai baju. IR yang geram ini tidak menghajar LW, namun ia meminta kartu identitas LW. Diketahui LW merupakan warga desa Pelem, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro. Berikutnya WT dan LW dibawa keluar rumah oleh IR dan para warga. Di momen ini terjadi kehebohan. Para tetangga WT IR keluar rumah disusul warga lainnya. Kemudian IR dan para warga mengarak WT dan LW ke Balai Desa Mayangkawis. Keduanya pun lalu dibawa ke Polsek Balen untuk penanganan lebih lanjut. Ada yang berbeda di Masjid Uswatun Hasanah Polres Ponorogo. Setelah sholat duhur terdengar suara orang membaca Al-Quran setiap Ramadan. Dan bukan hanya satu orang saja yang membaca Al-Quran, melainkan puluhan anggota Polres Ponorogo yang masih menggunakan baju dinas lengkap terdengar membaca Al-Quran. Sebelumnya, setelah sholat duhur, satu anggota Polres Ponorogo membagikan Al-Quran yang telah terbagi per juz. Kemudian mereka membaca Al-Quran sesuai dengan juz yang dibagikan secara bersama-sama. Kanit Patroli Satsamapta Polres Ponorogo, Ibda Tony Gerindra mengungkapkan, dengan begitu dalam 1 jam bisa khatam 30 juz. Saat ditemui Tribun Jatim Network pada Minggu 24 Maret 2024, ia menjelaskan program setiap hari 1 jam khatam Al-Quran merupakan salah satu kegiatan bimbingan rohani dan mental, di mana memang program dari Kapolri untuk anggota Polri, termasuk Polres Ponorogo yang ikut mengambil bagian. Prosesnya, satu anggota membaca 1 juz dan dalam satu waktu sedikitnya ada 30 anggota. Program pembacaan Al-Quran dilakukan setiap hari selama Ramadan, yang artinya dalam Ramadan ini ada 30 kali khatam Al-Quran. Ibda Tony pun mengungkapkan caranya, di mana misalnya ia hari ini membaca juz 1, temannya membaca juz 2, kemudian besoknya ia membaca juz 2. Hal tersebut dilakukan bergantian setiap hari, sehingga setiap anggota pasti kebagian satu sama lain. Pria yang juga takmir Masjid Uswatun Hasanah Polres Ponorogo ini menuturkan, selain mengisi bulan Ramadan, tujuannya juga menambah ketakwaan para anggota. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan Kanit Patroli Satsamapta Polres Ponorogo, Ibda Tony Gerindra. Programnya ini adalah program yang dimintakan oleh Bapak Kapolri kita untuk anggota Polri di seluruh Republik Indonesia pada saat bulan Ramadan. Itu seperti apa nih programnya? Jadi prosesnya satu anggota itu 1 juz. Dibagikan Al-Quran per juz itu baca selama 1 jam setiap hari 30 orang, sehingga 1 jam dapat juz total sudah khatam Quran. Dan itu setiap hari selama Ramadan. Ramadan. Terus mekanisme pembagiannya gimana kan? Pembagiannya hari ini misalkan saya juz 1, teman saya juz 2, ya juz 3. Besok pilihan bergantian. Saya gantian juz 2, teman saya tadi jadi juz 1 atau juz 3 dan seterusnya, sehingga semua bergantian untuk
jatah josnya itu masing-masing. Ini tujuannya apa sih sebenarnya untuk Tujuannya pertama itu untuk mengisi bulan suci Ramadan biar menambah keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai way of life bagi seluruh umat manusia khususnya anggota Polri, menjadikan pedoman hidup dan kehidupan kita sehingga merasakan ketenangan dan ketentraman bagi anggota Polri khususnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.